Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan hadis Arba'in An-Nawawi yang di dalam syarahnya, yakni kitab Al-Wafi ini, masuk kepada hadis yang keempat. Nah, perlu kita ketahui bahwa Imam Nawawi dalam menyusun hadis sebanyak 42 ini, beliau selain pilihkan dari hadis-hadis yang sudah sahih, juga sanadnya beliau tuliskan langsung kepada para sahabat. Jadi tidak terlalu panjang sanadnya. Seperti yang sudah kami sebutkan bahwa hadis yang sudah kami bacakan itu langsung dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi tidak terlalu panjang sanadnya. Kemudian di riwayat hadis juga langsung rawahu Al-Bukhari, Muslim misalnya. Jadi tidak begitu banyak ada di dalam kitab apa ada di mana saja. Jadi beliau pilihkan yang mudah diingat. Dan itu tentu sangat memudahkan bagi kita yang ingin mempelajari hadis pada tahapan yang paling paling awal. Jadi untuk orang-orang yang ingin belajar hadis, ingin menghafal hadis, maka menghafal hadis-hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi ini sangat dianjurkan. Baik, kita langsung masuk ke pembacaan hadisnya. Masuk ke hadis keempat. Judulnya Proses Penciptaan Manusia dan Kesudahannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami, dan beliau adalah seorang yang selalu benar dan dibenarkan ucapannya. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Lantas diutuslah kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh, dan dia diperintah menulis 4 kalimat. Rizki, ajal, amal, serta hidup, celaka atau bahagia. Maka demi Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, sesungguhnya ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga. Sampai jarak antara dia dan surga itu hanya tinggal sehasta. Tetapi ketetapan Allah telah mendahulunya, sehingga dia berbalik mengerjakan amalan ahli neraka, hingga dia pun masuk neraka. Dan ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka.
sampai jarak antara dia dan neraka itu hanya tinggal sehasta. Tetapi ketetapan Allah telah mendahuluinya, sehingga dia berbalik mengerjakan amalan ahli surga, hingga dia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedudukan hadis. Hadis ini sangat agung, mengandung keseluruhan proses kejadian manusia dari awal penciptaan sampai terlahir ke dunia hingga menuju keadaan kekal dalam rumah kebahagiaan surga atau berada di rumah kebinasaan neraka. Itu semua tergantung pada amalnya semasa dia hidup di dunia, sesuai dengan apa yang telah tercatat dalam ketetapan ilmu Allah, qada dan qadarnya. Isi dan hikmah hadis. Yang pertama, perkembangan janin. Hadis ini menunjukkan bahwa janin diciptakan selama 120 hari dalam 3 tahapan. Tiap tahapan berlangsung selama 40 hari. Pada 40 hari pertama berupa nutfah, air mani. Kemudian 40 hari kedua berupa alaqah, segumpal darah. Dan 40 hari ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Sesudah mencapai 120 hari, malaikat meniupkan ruh, menulis baginya 4 kalimat. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya yang mulia akan proses pertumbuhan janin tersebut. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 5, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging." Disebutkan pula dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Dalam ayat di atas, Allah telah menyebutkan proses kejadian manusia dalam 4 tahapan. Kemudian dalam hadis ditambahkan 3 proses kejadian lain, sehingga semuanya menjadi 7 tahapan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, anak Adam diciptakan dalam 7 tahapan, kemudian membaca ayat di atas. Hikmah Allah Ta'ala dalam menciptakan manusia dengan berangsur-angsur dan disesuaikan dengan perkembangan dari satu tahapan ke tahapan yang lain, padahal Allah Ta'ala dengan kekuasaannya sanggup memprosesnya secara langsung dalam sekejap, adalah agar terdapat kesesuaian antara penciptaan manusia dengan penciptaan alam yang luas. Disesuaikan dengan hukum sebab akibat, pendahuluan dan nilai-nilai muqaddimah dan natijah. Ini merupakan penjelasan sempurna tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pentahapan penciptaan ini, Allah Ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya agar bertindak tenang dan menjauhi sifat tergesa-gesa dalam urusan mereka. Juga mengajarkan bahwa untuk mencapai kesempurnaan diperlukan proses setingkat demi setingkat, sebagaimana juga terlihat dalam pencapaian kesempurnaan jasad dalam penciptaannya dari satu tahapan ke tahapan berikutnya hingga mencapai dewasa. Maka begitu pula yang berlaku dalam mencapai kesempurnaan. Jika tidak, maka dia akan berjalan serampangan, bagai berjalan dalam kebutaan, berjalan di malam gelap tanpa petunjuk. Kemudian yang kedua, ditiupnya ruh. Para ulama telah sepakat bahwa peniupan ruh pada janin itu terjadi setelah janin berusia 120 hari terhitung dari waktu terjadinya pembuahan, yaitu setelah mencapai bulan keempat dan memasuki bulan kelima. Semua ini dapat disaksikan kebenarannya, dan sejak saat itu pemenuhan hak berupa hukum-hukum serta nafkah bagi janin wajib dipenuhi. Hal itu dikuatkan dengan adanya pergerakan janin dalam rahim. Inilah di antara hikmah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Masa idahnya adalah
4 bulan 10 hari demi memastikan rahimnya kosong pada masa tersebut tanpa ada tanda-tanda kehamilan. Ruh, sesuatu yang membuat manusia hidup, merupakan urusan Allah Ta'ala sebagaimana yang diberitakan dalam kitabnya yang mulia. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surah Al-Isra ayat ke-85. Dalam syarah Muslim oleh Imam Nawawi disebutkan bahwa ruh adalah jasad halus yang mengalir di badan bercampur dengan campuran air. Sedangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ruh adalah elemen padat atom, unsur paling kecil yang menetap di badan. Kemudian yang ketiga, haram menggugurkan kandungan. Para ulama sepakat bahwa hukum menggugurkan kandungan itu adalah haram sesudah ruh ditiupkan ke dalam janin. Hal ini dipandang sebagai kejahatan yang haram dilakukan oleh seorang muslim. Karena melakukan hal itu tak ubahnya melakukan kejahatan terhadap orang yang telah hidup secara sempurna. Karena itu, wajib dikenakan diat atau denda bagi yang menggugurkannya jika bayi keluar dalam keadaan hidup lantas meninggal. Dan dendanya lebih ringan jika bayi lahir dalam keadaan meninggal. Sementara itu, menggugurkan janin sebelum ditiupkan ruh juga haram. Pendapat ini menurut mayoritas ahli fikih, dalilnya adalah hadis sahih yang memberikan pengertian bahwa penciptaan itu berawal dari mulai menetapnya nutfah air mani di dalam rahim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika nutfah telah melewati 42 malam, dalam riwayat lain disebutkan 40 malam, maka Allah telah mengutus malaikat lantas membentuk rupanya, menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, serta tulangnya. Sedang dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, halaman 42 disebutkan, sebagian ahli fikih telah memberikan keringanan bagi perempuan untuk menggugurkan janin di perutnya sebelum ditiupkan ruh. Mereka berpendapat hal itu seperti azl. Ini merupakan pendapat yang lemah. Karena janin telah berwujud anak dan barangkali telah berbentuk. Adapun dalam masalah azl, belumlah berwujud anak sama sekali, tetapi azl merupakan sebab agar tidak hamil. Dan hal itu tidak mempunyai pengaruh jika Allah menghendaki untuk menjadikannya janin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali disebutkan, azl bukan seperti menggugurkan dan membuang janin. Karena menggugurkan dan membuang merupakan kejahatan atas sesuatu yang telah berwujud. Sedang wujud itu bertahap-tahap. Tahapan pertama terjadi saat nutfah memancar ke dalam rahim dan bertemu dengan ovum wanita. Kemudian siap untuk membuahinya. Dan merusak terjadinya pembuahan adalah kejahatan. Maka kejahatan akan lebih besar ketika sperma telah menjadi segumpal darah. Apalagi jika sampai janin itu telah ditiup ruh dan telah menjadi makhluk sempurna. Maka kejahatannya lebih berat. Dan puncak kejahatan adalah membunuh bayi sesudah lahir dalam keadaan hidup. 4. Ilmu pengetahuan Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui kondisi makhluk sebelum menciptakan mereka. Tidak ada sesuatu pun dari iman, ketaatan, kafir dan kemaksiatan, serta bahagia atau celaka, terlepas dari pengetahuan Allah dan kehendaknya. Banyak nas yang menyebutkan tentang hal itu. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannah awin nar wa illa qad kutibat saqiyatan aw sa'idatan. Faqala rajulun ya Rasulullah afala namkusu ala kitabina wa nada'al amal. Faqala i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah. Amma ahlus sa'adah fa yuyassaruna li'amali ahli sa'adah wa amma ahlus syaqawah
fayuyassaruna li'amali ahli saqawah. Summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Tidak ada jiwa yang bernapas kecuali Allah telah menulis kedudukannya di surga atau di neraka. Telah dituliskan baginya celaka atau bahagia. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita telah ditetapkan sebagaimana catatan kitab masing-masing? Lantas untuk apa kita beramal?" Beliau menjawab, "Beramallah kalian. Sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan yang diciptakan baginya. Maka ahli sa'adah, bahagia, dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli sa'adah. Sementara ahli syaqawah, celaka, dia juga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli syaqawah." Kemudian baginda membaca ayat, "Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga." Namun demikian, hal itu tidak menghapus kebebasan hamba untuk memilih atau untuk meraih keinginannya, karena ilmu merupakan sifat yang tidak mempunyai pengaruh. Bukankah Allah Ta'ala telah memerintahkan makhluk ciptaannya supaya beriman dan taat, melarang mereka dari perbuatan kafir dan maksiat. Hal itu membuktikan bahwa hamba mempunyai hak untuk menentukan dan memilih serta kehendak seperti yang dia inginkan. Jika tidak demikian, maka niscaya perintah Allah Ta'ala berikut larangannya itu hanya merupakan kesia-siaan belaka. Tentu saja itu sangat mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7-10, "Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." Kemudian yang kelima, berdalih dengan takdir. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita supaya beriman kepadanya dan menaatinya, melarang kita kafir dan berbuat maksiat kepadanya. Itulah tugas yang dibebankan kepada kita. Adapun yang ditakdirkan Allah untuk kita, itu tidak dapat diketahui dan kita tidak diberi pengetahuan tentang hal itu. Kita juga tidak akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Sehingga seorang yang sesat, kafir dan fasik tidak bisa berdalih dengan takdir Allah, ketetapan serta kehendaknya sebelum ketetapan itu terjadi. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 105, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu." Adapun terhadap sesuatu yang sudah terjadi, berdalih dengan takdir diperbolehkan. Hal itu membuat seorang mukmin merasa tenang karena ketundukannya kepada qada Allah Ta'ala. Karena bagi seorang mukmin, qada Allah Ta'ala merupakan kebaikan, baik dalam bentuk kesenangan maupun kesusahan. Kemudian yang keenam, amal dinilai dengan hasil akhir. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya." Makna dari hadis ini bahwa siapa yang ditulis keimanan dan ketaatan untuknya pada akhir umurnya, yang sebelumnya dia kufur dan berbuat maksiat kepada Allah, kemudian Allah memberinya petunjuk iman dan taat dalam beberapa masa sebelum akhir umurnya, sehingga dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan siapa yang ditulis baginya kekafiran dan kefasikan di akhir umurnya, meski sebelumnya dia orang yang beriman dan taat, kemudian Allah menghinakannya melalui perbuatan, amal, serta kehendak si hamba tersebut, sehingga dia layak untuk dikatakan sebagai kafir, beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia dijebloskan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Oleh karena itu, jangan pernah tertipu dengan apa yang tampak dari seseorang, karena yang dinilai adalah hasil akhirnya. Jangan pernah putus asa atas keadaan seseorang, karena hasil akhirlah yang dinilai. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar selalu berada di atas kebenaran, kebaikan, serta
meninggalkan dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Amin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak membaca doa, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Duhai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman azza wa jal. Ka qalbin wahidin yusarrifuhu kaifa yasha. Summa qala, Allahumma musarrif qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati Bani Adam itu berada dalam dua genggaman tangan Rahman Azza wa Jal. Seperti dalam satu hati yang dia bolak-balik sesuai apa yang dia kehendaki. Kemudian beliau bersabda, Ya Allah, Zat pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sesungguhnya su'ul khotimah menjadi sebab tipu muslihat batin bagi si hamba yang tidak dapat diketahui oleh para manusia. Ada kalanya seseorang melakukan amalan ahli neraka, padahal di dalam hatinya terselip suatu sifat kebaikan yang lebih dominan pada masa akhir hayatnya, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Diceritakan oleh Abdul Aziz bin Dawud, dia berkata, aku menghadiri seseorang yang berada dalam detik kematiannya. Dia ditalkin dengan kalimat syahadat. Lalu ada orang yang berkata, dia kafir dengan dua kalimat tersebut. Ketika dia ditanya tentang hal itu, dia menjawab, hal itu dikarenakan dia seorang pecandu khamr. Ketika itu Abdul Aziz mengatakan, waspadalah kalian dengan dosa. Sesungguhnya dosa itulah yang telah menjerumuskannya. Imam Nawawi dalam hadis ini telah mengisyaratkan tentang proses pertumbuhan janin dalam rahim. Isyarat ini belum dapat diungkap dan dijelaskan oleh ilmu anatomi tubuh kecuali pada zaman sekarang ini. Nah, hal ini merupakan satu mukjizat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Demikian pembacaan hadis yang keempat. Semoga makin mempertebal keimanan kita kepada Allah dan membuat kita makin sadar bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan semoga Allah senantiasa menetapkan kita dalam keimanan dan kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.